Ijazah sarjana teknik yang masih licin itu digenggam erat oleh Baskoro. Sudah 6 bulan ia melanglang buana di situs pencari kerja. Namun hasilnya nihil. Hingga suatu sore, sebuah email masuk dengan subjek yang mencolok. Panggilan wawancara tatap muka PT Rimba Perkasa Steel, Kalimantan. Baskoro tertegun. Ia belum pernah mendengar nama perusahaan itu sebelumnya. Namun, tawaran gaji dan fasilitas yang dicantumkan sangat tidak masuk akal bagi seorang fresh graduate. "Bu, ini benar-benar kesempatan emas," ujar Baskoro saat makan malam di rumah kecil mereka di pinggiran Jogja. "Mereka bahkan menanggung tiket pesawatnya. Kalau aku lolos, kita bisa memperbaiki atap rumah yang bocor ini, Bu." Ibunya menatap Baskoro dengan cemas. "Jauh sekali, Nak, ke Kalimantan. Ibu dengar di sana hutannya masih lebat. Kamu tidak punya siapa-siapa di sana," kata ibunya. "Zaman sudah maju, Bu. Teknologi ada di mana-mana. Lagi pula, aku lelaki. Aku harus berani menjemput rezeki meski harus menyeberang pulau," jawab Baskoro tersenyum lebar karena menenangkan kegelisahan ibunya. Meski hatinya berat meninggalkan tanah Jawa yang sudah membesarkannya, Baskoro tetap membulatkan tekad. Baginya, rasa takut kalah telak oleh rasa tanggung jawab sebagai anak sulung. Setelah menempuh perjalanan udara dan darat yang melelahkan, ia akhirnya sampai di sebuah kota kecil yang menjadi gerbang menuju kawasan industri. Ia menyewa sebuah kamar kontrakan sederhana. Dindingnya hanya berupa papan kayu yang sudah mulai lapuk, namun setidaknya cukup dekat dengan lokasi pabrik. "Selamat datang, Mas. Ingat, di sini beda dengan Jawa. Jangan terlalu banyak melamun. Dan kalau keluar malam, selalu bawa niat yang baik," ujar pemilik kontrakan, seorang pria tua yang jarang tersenyum. Baskoro hanya mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Saya di sini hanya untuk kerja. Besok jadwal wawancara saya di pabrik baja itu," kata Baskoro. Malam itu, Baskoro sulit memejamkan mata. Suara jangkrik di luar terdengar sangat nyaring, seolah-olah mereka sedang membicarakan kedatangannya. Kamar itu terasa sangat lembab. Namun anehnya, sesekali ada hembusan angin yang menusuk tulang dari sela-sela lantai kayu. Pagi harinya, dengan kemeja putih yang disetrika rapi, Baskoro mencegat angkutan umum. Udara Kalimantan yang terkenal panas justru terasa agak berkabut pagi itu. "Ke pabrik baja yang di ujung jalan itu ya, Pak?" kata Baskoro saat menaiki angkot. Sepanjang perjalanan, sopir angkot itu terus melirik Baskoro dari kaca spion. Raut wajahnya tampak tidak tenang. Ketika sampai di sebuah pertigaan yang sangat sepi dengan gerbang besi raksasa di kejauhan, sopir itu menghentikan mobilnya. "Kita sudah sampai, Nak. Kamu yakin mau turun di sini?" tanya sang sopir dengan nada ragu. Matanya menatap gerbang pabrik itu dengan pandangan yang sulit diartikan, antara ngeri dan kasihan. Iya, Pak. Saya ada panggilan wawancara kerja," jawab Baskoro mantap sambil menyodorkan uang ongkos. Wawancara? Jam segini?" Sopir itu menelan ludah. Dengar, Nak. Kalau nanti ada yang terasa tidak beres, langsung jalan keluar saja. Jangan menoleh ke belakang," kata supir itu. Baskoro hanya tertawa kecil, menganggap itu hanyalah takhayul lokal. "Oh, aman, Pak. Terima kasih infonya." Ia turun dengan langkah tegak.
Sementara sopir angkot itu langsung tancap gas, seolah-olah sedang dikejar sesuatu. Di hadapan Baskoro, kini berdiri sebuah pabrik yang sangat megah. Arsitekturnya modern, didominasi kaca dan baja tahan karat yang berkilau di bawah sinar matahari yang redup. Namun, ada satu hal yang janggal. Tidak ada suara mesin yang menderu. Padahal dari kejauhan, ia melihat asap tipis keluar dari cerobongnya. Baskoro melangkah masuk melewati gerbang yang terbuka lebar. Ia melihat seorang pegawai berseragam abu-abu sedang menyapu halaman. Permisi Pak, boleh tanya di mana letak ruang HRD ya? Tanya Baskoro ramah. Pegawai itu berhenti menyapu. Ia menoleh perlahan. Wajahnya sangat pucat, hampir seperti kertas, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya yang kurus hanya menunjuk ke arah sebuah gedung tinggi di bagian tengah kompleks. Terima kasih Pak, ujar Baskoro. Lagi-lagi ia tidak mendapat jawaban. Pegawai itu kembali menyapu dengan gerakan yang sangat kaku, hampir seperti robot yang kehabisan baterai. Saat melangkah masuk ke dalam gedung, bulu kuduk Baskoro meremang. Suhu di dalam ruangan itu terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada AC kantor pada umumnya. Padahal, ia melihat banyak pegawai yang berlalu lalang di koridor, membawa tumpukan berkas. Tapi suasana di sana benar-benar sunyi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara langkah kaki yang berderap, hanya kesunyian yang mencekam. Baskoro akhirnya sampai di depan pintu bertuliskan HRD. Ia menarik napas panjang dan mengetuk pintu. Masuk. Suara dari dalam terdengar datar dan parau. Di dalam ruangan itu hanya ada satu meja besar. Tidak ada kandidat lain selain dirinya. Di balik meja duduk dua orang pria, satu paruh baya dan satu lagi lebih muda. Keduanya mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi. Namun, pemandangan itu membuat jantung Baskoro berdegup kencang. Wajah kedua orang itu sama pucatnya dengan pegawai di halaman tadi. Bahkan bibir mereka tampak sedikit kebiruan. Selamat pagi Baskoro, kami sudah menunggumu, ujar pria yang lebih tua tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus ke arah Baskoro. Namun pandangannya terasa kosong, seolah tidak ada kehidupan di balik pupil matanya. Pagi Pak, saya siap untuk diwawancara, jawab Baskoro mencoba menutupi rasa gemetarnya. Bagus, di sini kami tidak butuh banyak bicara. Kami hanya butuh kepatuhan. Apakah kamu siap memberikan segalanya untuk perusahaan ini? Sahut pria itu sambil membuka sebuah map kosong. Baskoro menelan ludah. Suasana dingin di ruangan itu kini terasa semakin mencekik, seolah-olah oksigen di sana perlahan-lahan menghilang. Baskoro terdiam sejenak, menatap map hitam di hadapannya. Pikirannya berperang antara logika dan insting bertahan hidup. Mungkin mereka semua kurang vitamin D, atau terlalu lama bekerja di bawah lampu neon. Batinnya mencoba melucu dalam hati untuk menenangkan diri. Uang saku di dompetnya tinggal beberapa lembar. Dan bayangan wajah ibunya yang berharap di Jawa membuat keraguannya luruh. Saya siap Pak, jawab Baskoro tegas. Ia mengambil pulpen yang disodorkan. Pulpen itu terasa sangat dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari lemari es. Pria HRD yang lebih muda, yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mencodongkan tubuhnya ke depan. Suaranya kecil namun tajam,
seperti gesekan amplas pada kayu. Bagus. Tapi ada dua hal yang harus kau pegang teguh jika ingin bertahan di PT Rimba Perkasa Steel ini, Baskoro, ujarnya. Matanya yang cekung menatap tajam ke pupil mata Baskoro. Pertama, jika kau melihat sesuatu yang tidak lazim atau mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada, hiraukan. Jangan bertanya, jangan mencari tahu, dan jangan pernah mendiskusikannya dengan siapapun. Kedua, kau harus sudah keluar dari gerbang pabrik ini sebelum jam 8 malam. Tidak boleh lebih 1 menit pun. Paham? Baskoro mengernyit. Jam 8? Apakah ada jam malam di kawasan ini, Pak? Kata Baskoro mengernyit. Itu bukan saran, Baskoro. Itu syarat kerja. Potong pria tua itu dengan nada final. Jika kau melanggar, kami tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu di area pabrik, katanya. Baskoro menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ia menandatangani dokumen itu. Setitik tinta hitam merembes di atas kertas, tampak seperti noda darah yang mengering. Baskoro diantar menuju ruang kerjanya di lantai 3. Ruangan itu sangat luas. Mungkin bisa menampung 50 orang, dengan deretan meja kayu panjang yang tertata rapi. Namun, pemandangan di dalamnya membuat Baskoro merasa seperti berada di dalam makam yang luas. Hanya ada 3 orang yang duduk di sana. Masing-masing terpisah jarak sekitar 5 meter. Mereka membungkuk di atas tumpukan dokumen. Jemari mereka menari di atas keyboard komputer tua yang bunyinya berderak pelan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya Baskoro, karyawan baru di sini. Sapa Baskoro dengan suara yang sengaja dicerikan. Hening. Tak satu pun dari mereka mengangkat kepala. Tak ada senyum sambutan. Bahkan tidak ada lirikan mata sekilas pun. Suara detak jam dinding besar di ujung ruangan seolah-olah mengeras, mengisi kekosongan jawaban mereka. Baskoro berdehem canggung, lalu berjalan menuju meja yang ditunjuk untuknya. Ia meletakkan tas ranselnya dan mencoba mengatur meja kerjanya. Mungkin mereka tipe pekerja keras yang sangat fokus. Gumamnya pelan, meski hatinya mulai merasa tidak nyaman. Sebagai lulusan baru yang ambisius, Baskoro berusaha menunjukkan profesionalismenya. Ia mulai memilah dokumen teknis yang diberikan. Namun, keanehan mulai muncul 1 jam setelah ia duduk di sana. Baskoro meletakkan pulpennya di sisi kanan laptop. Saat ia menoleh untuk mengambil referensi buku, terdengar suara gesekan halus. Ia kembali menoleh. Pulpennya kini berada di sisi kiri laptop, sejajar sempurna dengan tepian meja. Baskoro tertegun. Perasaan tadi aku taruh di kanan, bisiknya. Ia memindahkan kembali pulpen itu ke kanan. 5 menit kemudian, saat ia sedang asyik mengetik, botol minum plastiknya yang tadinya berada di pojok meja tiba-tiba bergeser perlahan menuju pinggir meja, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya dengan lembut. Baskoro menghentikan ketikannya. Ia menatap botol itu, lalu beralih menatap ketiga rekannya. Mereka masih di posisi yang sama, tak bergerak sedikit pun, kecuali jemari mereka yang kaku. Oke, Baskoro, tenang. Mungkin ini getaran dari mesin pabrik di bawah. Hibur Baskoro pada dirinya sendiri. Ia teringat pesan HRD. Hiraukan saja. Meskipun hatinya mencelos setiap kali melihat penggarisnya berputar sendiri,
atau mencium aroma melati yang tiba-tiba melintas di tengah ruangan yang tertutup rapat itu, Baskoro tetap bertahan. Ia memaksa matanya terpaku pada layar monitor. Setiap kali ia merasa ingin lari, ia menyentuh kantong celananya, merasakan tekstur kartu identitas karyawannya yang baru. Ini adalah tiketnya untuk sukses. Suhu ruangan semakin turun seiring berjalannya waktu. Napas Baskoro mulai mengeluarkan uang tipis. Napas Baskoro mulai mengeluarkan uap tipis, seolah ia berada di puncak gunung. Padahal ia berada di tengah dataran Kalimantan yang seharusnya panas membara. Rekan-rekan kerjanya tetap diam. Wajah mereka yang pucat tampak semakin kelabu di bawah cahaya lampu yang sesekali berkedip. Baskoro melirik jam tangan digitalnya. Pukul 18:45. Masih ada waktu 1 jam lebih sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun, sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa keheningan di ruangan ini jauh lebih berbahaya daripada hutan belantara di luar sana. Akankah Baskoro berhasil menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu? Sesuatu mulai terjadi di ruang kerja itu saat matahari mulai tenggelam sepenuhnya. Empat bulan telah berlalu sejak Baskoro pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kalimantan. Kehidupan di pabrik baja itu perlahan-lahan menjadi rutinitas yang ia telan meski terasa hambar. Ia sudah terbiasa dengan rekan kerja yang hanya bicara seperlunya, bahkan seringkali hanya menggunakan isyarat mata. Dan suhu ruangan yang selalu membuat tulang ngilu. "Bu, uang bulanan sudah Baskoro transfer ya?" ujar Baskoro melalui sambungan telepon suatu sore. "Sisanya tolong ditabung. Rencananya bulan depan Baskoro mau mulai cicil mesin cuci buat usaha laundry ibu di rumah," kata Baskoro. "Alhamdulillah nak, tapi kamu sehat kan? Suaramu kok kedengarannya capek sekali," jawab ibunya di seberang sana. "Sehat bu, cuma banyak lembur saja. Pabrik lagi mengejar target produksi akhir tahun," kata Baskoro sedikit berbohong. Ia tidak mungkin bercerita bahwa rasa capeknya lebih karena tekanan mental menghadapi kejanggalan-kejanggalan kecil yang terus terjadi, seperti kursi yang berputar sendiri atau bayangan hitam yang melintas di sudut mata. Gaji di PT Rimba Perkasa Steel memang luar biasa. Dalam 4 bulan, Baskoro sudah bisa menyisihkan dana untuk modal usaha toko kelontong kecil-kecilan di kampung halamannya. Hal inilah yang membuatnya bertahan, menutup telinga dari segala desas-desus dan menutup mata dari segala keanehan. Suatu Selasa malam, tumpukan laporan evaluasi mesin benar-benar menyita perhatiannya. Baskoro begitu fokus mencocokkan angka-angka di layar monitor, hingga ia tidak menyadari bahwa lampu-lampu di koridor luar sudah mulai dipadamkan satu persatu. Ia melirik jam tangannya. Pukul 19:50. Astaga, Baskoro tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat peringatan keras HRD di hari pertamanya. Keluar sebelum jam 8. Dengan tergesa-gesa, ia mematikan komputer dan menyambar tasnya. Ruangan kerja itu sudah kosong. 2 rekan kerjanya yang pucat sudah menghilang entah sejak kapan. Baskoro berlari menyuduri koridor yang gelap menuju lift.
lalu setengah berlari menuju gerbang utama. Namun, tepat saat ia sudah melihat lampu sorot di gerbang luar, ia merogoh saku celananya. Kosong. Dompet dan kunci kontrakannya tertinggal di laci meja kerjanya. Sial, bodoh sekali aku, umpatnya. Tanpa kunci itu, ia tidak bisa masuk ke rumah. Dengan napas tersengal, ia terpaksa berbalik arah, berlari kembali masuk ke dalam gedung yang kini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lantai 3 kini benar-benar sunyi. Baskoro membuka pintu ruang kerjanya dengan sisa-sisa tenaga. Cahaya bulan masuk melalui jendela besar, menyinari deretan meja yang tampak seperti nisan di dalam kegelapan. Ia berjalan menuju mejanya. Namun, langkahnya terhenti seketika. Matanya terbelalak. Tenggorokannya tercekat, seolah ada tangan yang mencekiknya. Di tengah ruangan, melayang-layang sebuah kepala manusia tanpa badan. Rambutnya yang hitam panjang terurai kusut, menjuntai ke bawah. Di bawah lehernya yang putus, terlihat organ dalam, jantung, paru-paru dan usus yang masih berdenyut kemerahan, memancarkan bau amis darah yang menyengat. Makhluk itu bergerak pelan, melayang dari satu meja ke meja lain, seolah-olah sedang mencari sesuatu di atas tumpukan berkas. Saat sampai di meja Baskoro, kepala itu berhenti. Perlahan, kepala itu berputar 180 derajat menghadap ke arah Baskoro. Matanya merah menyala, kontras dengan kulit wajahnya yang putih pucat dan penuh urat kebiruan. Baskoro membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dengan gerakan gemetar yang luar biasa, ia menyambar dompet dan kuncinya di atas meja tanpa berani mengalihkan pandangan dari makhluk itu. Begitu benda itu ada di genggamannya, Baskoro langsung berbalik dan lari sekuat tenaga. Baskoro berlari menuruni tangga darurat, tidak berani menunggu lift. Ia merasa seolah-olah rambut panjang makhluk itu sedang mencoba menggapai tengkuknya. Napasnya memburu, keringat dingin membanjiri kemejanya. Ia sampai di gerbang utama tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 20. Seorang petugas keamanan atau satpam berdiri di samping pos, tampak sedang mengunci pintu gerbang kecil. Ia melihat Baskoro yang pucat, pasi dan berantakan. Tunggu Pak, tunggu, jangan dikunci dulu, teriak Baskoro sambil terengah-engah. Satpam itu menoleh, wajahnya tetap tenang, seolah sudah memprediksi kejadian ini. Ia membukakan jalan untuk Baskoro. Saat Baskoro melintas di sampingnya dengan terburu-buru, satpam itu berbisik dengan nada datar, namun menusuk. "Sudah lihat ya Mas," kata satpam itu. Langkah Baskoro terhenti sesaat. Ia menatap satpam itu dengan wajah penuh ketakutan. Apa maksud Bapak?" Satpam itu tidak menjawab. Ia hanya memberikan senyum tipis yang tampak sangat dipaksakan. Lalu kembali mengunci gerbang dengan bunyi besi yang beradu tajam. "Hati-hati di jalan, Mas Baskoro. Jangan menoleh ke belakang sampai Mas lewat jembatan besar di depan," kata satpam itu. Tanpa banyak tanya lagi, Baskoro langsung menyetop angkot yang kebetulan lewat dan melompat masuk. Tangannya masih gemetar hebat. Di dalam angkot, ia terus memikirkan satu hal. Apakah semua orang di pabrik ini sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi setelah jam 8?
Singkat cerita, malam itu Baskoro tidak bisa tidur barang sedikit pun. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat kerekan kerjanya dan kepala melayang dengan organ menjuntai itu muncul kembali. Ia meringkuk di pojok tempat tidur, memegang erat tas kerjanya, seolah benda itu bisa melindunginya. Aku tidak bisa kembali ke sana, bisiknya pada kegelapan kamar. Uang itu tidak sebanding dengan nyawaku. Tapi bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan modal usaha yang baru saja terkumpul setengah? Kata Baskoro bergumam. Singkat cerita, pukul 6 pagi, Baskoro duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Ia menatap buku tabungannya. Angka di sana nyata, sangat nyata. Ia teringat kata-kata satpam semalam. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, melainkan seperti pengakuan pahit. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena kelelahan. Ya, itu pasti halusinasi. Aku harus profesional. Hari ini aku akan berangkat, mengundurkan diri secara baik-baik, lalu pulang ke Jawa. Kata Baskoro mencoba menipu logikanya sendiri. Dengan langkah yang berat dan jantung yang masih berdebar, Baskoro kembali mencegat angkutan umum yang sama. Sopir angkot yang kemarin menatapnya dengan tatapan kosong, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Mau ke pabrik itu lagi ya, Mas? Tanya sang supir pendek. Iya pak, jemput barang yang tertinggal. Jawab Baskoro singkat, tak ingin memperpanjang obrolan. Sepanjang jalan, Baskoro melapar doa. Ia berharap gedung megah itu masih ada di sana, dengan AC yang dingin dan rekan kerja yang meski diam, setidaknya berwujud manusia. Ia ingin membuktikan bahwa apa yang ia lihat semalam hanyalah mimpi buruk yang terbawa ke dunia nyata. Ketika angkot berhenti di pertigaan yang sama, Baskoro turun dengan kaki gemetar. Namun, pemandangan di depannya membuat ia hampir terjatuh. Tidak ada gerbang besi raksasa yang kokoh. Tidak ada gedung kaca megah yang berkilau tertimpa matahari. Yang ada di hadapannya hanyalah reruntuhan bangunan tua yang sudah ditumbuhi semak belukar dan pohon-pohon liar. Temboknya hitam berlumut, atapnya runtuh di sana-sini. Dan ada papan nama, PT Rimba Perkasa Steel. Papan itu sudah patah, tergeletak di tanah dengan tulisan yang hampir pudar dimakan karat. Tidak mungkin. Baskoro berjalan mendekat dengan napas tersengal. Ia berdiri di tempat yang ia yakini sebagai lobi. Di sana hanya ada tumpukan beton tua dan besi-besi tua yang mencuat seperti tulang belulang. Tidak ada lantai 3, tidak ada lift, tidak ada meja kerja, hanya keheningan yang mencekam. Seorang pria tua pencari kayu bakar melintas di dekat sana, menatap Baskoro dengan heran. Cari apa, Mas, di gudang tua ini? Kata pria itu. Pak, pabrik ini kemana perginya? Maksudnya gedung yang besar itu, Pak. Tanya Baskoro gagap. Saya bekerja di sini selama 4 bulan, Pak. Kemarin saya masih di sini. Katanya lagi. Pria tua itu mengernyitkan dahi, lalu tertawa kecil yang terdengar getir. Hehehe, Mas ini bicara apa? Pabrik baja ini sudah tutup total sejak tahun 90-an yang lalu. Pabrik baja ini sudah tutup total sejak tahun 90-an karena kecelakaan besar. Semua pekerjanya tewas, terjepit mesin, atau menghirup gas beracun. Sejak saat itu, tempat ini dibiarkan mati.
Orang sini pun tidak ada yang berani lewat kalau sudah melewati maghrib, Mas, kata orang tua itu. Baskoro terduduk di atas tanah yang lembab. Kepalanya pening. Jadi, selama 4 bulan ini, ia duduk di mana? Ia bicara dengan siapa? Dan siapa yang mewawancarainya di awal? Baskoro segera berkemas dan meninggalkan Kalimantan hari itu juga. Ia tidak menoleh lagi. Di dalam pesawat menuju Jogja, ia terus memeriksa saldo rekeningnya lewat ponsel. Ia sangat takut uang itu akan berubah menjadi daun kering atau potongan kertas koran tua, seperti cerita-cerita mistis yang sering ia dengar. Namun, keajaiban terjadi. Uang itu tetap nyata. Saldo di rekeningnya tetap utuh. Bahkan bonus terakhir yang ia terima sebelum kejadian malam itu tetap bisa ia tarik tunai di ATM bandara. Uang itu sah, bisa digunakan untuk bertransaksi dan tidak menghilang. Setibanya di Jawa, Baskoro menepati janjinya. Ia membuka toko kelontong besar untuk ibunya dan memulai usaha jasa pengiriman barang. Keberuntungan seolah terus memayunginya. Usahanya maju pesat dalam waktu singkat. Seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang terus membantunya meraih kesuksesan. Baskoro tidak pernah menceritakan detail kejadian itu kepada siapapun, termasuk ibunya. Baginya, itu adalah rahasia antara dirinya dan para penghuni pabrik di seberang lautan. Meski dimulai dengan kengerian, ia merasa bahwa para penghuni di sana memberinya modal untuk mengubah nasib keluarganya. Sebuah upah atas kepatuhan dan kerja kerasnya di dunia yang tak seharusnya sudah tidak ada. Selesai. Demikian cerita kali ini, sobat. Apabila kalian punya cerita yang mau Bang Fawa ceritakan, silakan tulis di kolom komentar atau kirim di emailnya Bang Fawa. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.